kitab Riyadhus Shalihin di dalam pada bab Islahul Bainan Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Islahi Bainan Nas. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqah aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa qala ta'ala wasulhu khairun. Wa qala ta'ala fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Shadaqallahu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammin bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Babul islahi bainan nas. Hadza babun fi bayanil islahi bainan nas. Inilah sebuah bab fi bayanil islahi, di dalam menjelaskan dan menerangkan tentang al-islah, mendamaikan bainan nas, di antara orang yang bersengketa. Jadi dalam bab ini akan dijelaskan dan digambarkan beberapa keterangan-keterangan dari hadis Nabi kita Muhammad SAW yang berkaitan tentang mendamaikan orang yang bersengketa. Islam adalah merupakan agama yang tidak diturunkan kecuali adalah untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu hadir untuk menjadi rahmat. Rahmat buat siapa? Ternyata ayat Al-Quran itu Allah tidak berkata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin. Tidak. Allah juga tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin. Tidak. Dan tidaklah hadir itu, diutus itu Islam, dihadirkan itu Islam yang dengan melalui baginda Nabi kita Muhammad SAW, kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Menjadi rahmat bukan hanya untuk orang-orang Islam saja, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, harus menjadi rahmat bagi alam semesta. Ini kehadiran Islam adalah untuk itu. Bisa memberikan kedamaian dan ketentraman untuk alam semesta. Bukan hanya untuk orang-orang muslim, bukan hanya untuk orang-orang mukmin. Sekarang yang dimaksud dengan alam itu apa? Yang dimaksud dengan alam apa? Alam itu adalah masih Allah. Selain daripada Allah disebut apa? Alam, makhluk. Selain daripada alam, selain daripada Allah adalah baik alam yang zahir maupun alam yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Sebab makhluk itu tidak semuanya
yang ada itu tidak semuanya harus terlihat. Saya percaya antum semua ini yang hadir percaya tentang adanya malaikat, percaya nggak? Tapi pernah lihat malaikat? Ada wujudnya malaikat, tapi ada keyakinan kita tentang adanya malaikat. Jadi makhluk itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak dengan mata zahir. Islam hadir untuk menjadi rahmat buat makhluk itu. Makanya tidak dibenarkan di dalam agama untuk menjadi orang yang memecah belah, menimbulkan keresahan buat umat, buat masyarakat. Islam tidak dibenarkan bagi orang muslim menjadi orang-orang yang merusak. Dia harus menjadi rahmat bagi alam semesta. Makanya oleh karena itu mendamaikan orang yang bersengketa. Paham tak maksudnya? Dia mendamaikan orang-orang yang bersengketa, berselisih satu dengan yang lainnya, bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, itu termasuk amalan yang sangat baik sekali. Bahkan lebih daripada amalan orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau dia mampu mendamaikan orang yang sedang bersengketa, insya Allah. Ya. Sampai Al-Imam An-Nawawi mencoba memasukkan di dalam satu bab khusus dalam kitab ini, yakni babul islahi bainan nas, satu bab yang dikhususkan untuk menjelaskan tentang mendamaikan orang yang bersengketa, mendamaikan orang yang bermusuhan. Bahkan mohon maaf kalau boleh bertanya, berdusta itu perbuatan yang baik apa yang tidak? Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Itu perbuatan yang dilarang, berdusta. Tapi dalam hal-hal tertentu diperbolehkan untuk berbohong. Ada dusta yang dibenarkan oleh agama. Satu di antaranya adalah berdusta ketika untuk mendamaikan orang. Ya, berbohong ketika dia untuk mendamaikan saudaranya yang saling bermusuhan. Dibolehkan tuh berbohong di waktu itu. Ya, padahal bohong itu dosa besar. Tapi ketika ditujukan untuk yang seperti itu, boleh. Contoh misalnya, si A sama si B emang lagi musuhan, emang lagi apa namanya? Masalahnya kalau musuhan udah 7 lebaran gak ada teman-teman, kan lama juga ya, udah 7 lebaran. Ada nggak yang begitu kira-kira ya? Itu udah. Nah kita lihat ini, kemudian kita pengen damaikan dengan dia, masya Allah. Kalau kita bisa mendamaikan dia, itu pahalanya luar biasa. Kita banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang itu. Nah sekarang cara mendamaikannya bagaimana antara si A sama si B ini supaya dia damai? Nggak ada jalan kecuali dia harus berbohong. Misalnya boleh itu dia bohong. Dia datang ke si A dan dia silaturahmi, dia ngobrol sambil main catur. Lagi main catur dia ngobrol, atau lagi ngapain dia ngobrol. Apa kata dia? Ini mohon maaf, tapi ini kita tidak malah mana ya, ada yang aneh mau sampai ini. Kenapa? Tadi aneh waktu mau sini, aneh ketemu masih B. Aneh ketemu masih B. Ini si A lagi marahan sama siapa? Masih B. Aneh tadi ketemu masih B. Padahal dia nggak ketemu sama B. Dia nggak ketemu masih B. Cuma dia bilang tadi aneh ketemu masih B. Maafnya, nanti jangan tersebut. Dia curhat banyak. Habis dia curhat, sampai dia nangis. Itu tisu satu pak habis. Dia cerita itu semuanya, cuma satu. Apa dia?
masih pengen balik kayak dulu lagi, pengen ngaji bareng lagi, pengen ini lagi, pengen itu. Karena dia sama suasana yang kayak gitu, dia pengen bareng-bareng, dia pengen ini itu, dia pengen sama sama Allah, dia pengen. Padahal si dia belum ketemu masih kayak gitu. Ya Allah ada kayak begitu. Atau si iya, itu juga sebetulnya begitu juga sih. Kenapa tuh beda-beda? Hah? Kenapa tuh? Yang kenapa kita mencinta? Iya, gue juga sebetulnya begitu. Gue juga kayak apa? Ya, jadi gara-gara begini, gara-gara ngaji, gara-gara ini, itu dan lain sebagainya. Iya, dunia nanti ada waktunya kali kata saya ketemu ini, iya, kalau lo ketemu kirim salam ya, sama, gue juga begitu. Iya. Perasaan gue juga sama dia sama. Wah, kenal. Ntar kalau kita datang masih baik. Tadi udah ketemu belum? Belum. Tapi kita ngomong masih baik. Kita olah lagi tuh kayak begitu. Kita upload gitu. Damai nggak? Ini Masya Allah. Itu pakaran yang luar biasa. Caranya bohong nggak? Nggak tuh dari caranya bohong nggak? Agama boleh itu bohong. Agama dengan begitu tuh boleh. Jangan malah jadi kompor. Malah manas-manasin. Hari-hari datang ke masih jatuh. Mati lu. Lu juga tadi begituin gua tuh mau masih gue. Dia mampus lu katanya si gue itu. Bukan dulu doang, bapak lu juga dikata-katain. Ngomong-ngomong dikatakan kurang aja tuh. Itu namanya ngadu domba yang begitu. Itu namimah namanya. Haram hukumnya. Udah bohong, adu domba lagi. Udah Masya Allah. Dua tuh dosanya. Dosa bohong juga, dosa apa? Mengadu domba itu orang yang namimah, maaf ucap itu. Allah haramkan orang yang suka adu domba itu masuk ke dalam surga. Allah harami orang yang suka mengadu domba itu dimasukkan ke dalam surga. Ketika Nabi Isra Mi'raj dilihat di situ ada tulisan di pintu Ka'bah. Apa kata Nabi? Ra'aitu maktuban 'ala babil jannah. Aku melihat ada tulisan besar di pintu surga. Jadi ketika Nabi Mi'raj diperlihatkan surga, Nabi bilang ra'aitu maktuban 'ala babil jannah. Aku lihat ada tulisan besar di pintu surga. Apa tulisannya? Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa namamin. Jadi di pintu surga itu ada tulisan besar. Apa tulisannya? Surga itu diharapkan anti muharramatun ala kulli bakhilin. Surga itu diharapkan satu untuk orang yang bakhil. Jadi orang yang bakhil, orang yang pelit, sekalipun dia ahli ibadah, Allah harapkan masuk ke dalam surga. Sekalipun dia ahli ibadah, tapi bakhil, ya, tapi bakhil, maka Allah harapkan. Yang kedua, wa'akun, ya wa'akin, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, wananamin, tuh, surga itu diharapkan buat orang yang suka mengadu domba. Jadi tiga orang ini, tiga golongan ini diharapkan oleh Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa sampai diperbolehkan itu? Bohong saja diperbolehkan untuk mendamaikan itu. Karena Islam adalah agama perdamaian. Paham maksudnya? Agama yang mencoba menciptakan rahmat bagi alam semesta. Tidak boleh antara satu permusuhan dengan yang lainnya. Dia harus damai. Andai kata kamu lihat ada orang yang berpecah belah, bermusuhan, tugasmu bisa mendamaikan dia. Sekalipun itu harus dengan berbohong. Paham maksudnya? Kalau Allah Ta'ala berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, la khaira
najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin, tidak ada kebaikan yang banyak yang min najwahum, daripada bisikan-bisikan mereka itu. Tidak ada yang punya nilai kebaikan yang besar, tidak ada pahala yang besar, ganjaran kebaikan yang besar yang daripada bicaraan dia, bisikan-bisikan dia, ucapan-ucapannya dia, ya, illa man amara bisadaqatin, kecuali adalah orang-orang yang telah diperintahkan untuk bersedekah, untuk au ma'rufin, atau untuk orang yang berbuat baik, au islahin bainan nas, atau orang yang berbicara untuk mengadakan perdamaian di antara manusia. Tidak ada kebaikan yang paling utama, ya. Sampai-sampai kata Allah dalam Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan yang banyak daripada ungkapan-ungkapan, bisikan-bisikan daripada orang-orang itu, illa man amara bisadaqatin, kecuali adalah satu, ya, tidak ada omongan yang punya nilai kebaikan yang banyak, ya, kecuali omongan itu adalah man amara bisadaqatin, dia mengajak orang untuk mengerjakan bersedekah. Paham maksudnya? Dia ngajak orang, menghimbau orang untuk bersedekah, ya, maka omongan dia, ajakan dia terhadap orang untuk bersedekah, itulah kebaikan yang paling utama. Paham nggak maksudnya? Au ma'rufin, atau, ya, perkataan-perkataan atau ajakan-ajakan, bisikan-bisikan yang mengajak kepada kebaikan. Dia mengajak kepada kebaikan, selalu berdakwah untuk mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Maka itulah pembicaraan, ucapan yang banyak nilai kebaikan yang di hadapan Allah. Dan yang ketiga, wa au islahin bainan nas, yaitu ketika dia berbicara, ngomong, ya, dengan omongannya itu adalah untuk mengadakan perdamaian di antara manusia yang sedang bersengketa. Itulah omongan yang paling terbaik. Paham? 3 omongan yang terbaik. Yang pertama, omongan yang terbaik itu omongan untuk mengajak orang apa? Bersedekah. Itu satu. Yang ngajakin orang untuk bersedekah, mengimbau orang untuk bersedekah, membawa orang untuk bersedekah, itu adalah omongan yang sangat baik di hadapan Allah. Yang kedua, apa? Au ma'rufin, yakni omongan yang mengajak kepada kebaikan, mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Omongan itu, dakwah itu adalah merupakan ungkapan yang paling baik di hadapan Allah. Au islahin bainan nas, kalau kamu tidak bisa mengajak orang untuk bersedekah, kamu tidak berbicara untuk mengajak orang berbuat kebaikan, tapi ketika engkau berbicara untuk mendamaikan di antara orang yang bermusuhan, itu juga adalah omongan yang sangat mulia di hadapan Allah. Masya Allah. Ya, jadi kita dituntut untuk yang berusaha kalau bisa sembuh. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, wasulhu khairun. Dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, wasulhu khairun. Apa kata Allah? Wasulhu, perdamaian itu adalah khairun, adalah merupakan sesuatu yang sangat baik. Ya, karena itu hakikatnya Islam adalah dihadirkan untuk menjadi apa tadi? Rahmat bagi alam semesta ini. Enak hidup penuh dengan perdamaian. Ya, nggak ada permusuhan, nggak ada satu ini dan lain sebagainya. Nah, wa sulhu khairun, dan perdamaian itu adalah merupakan perkara yang sangat baik di hadapan Allah. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, kemudian di dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fattaqullah wa aslihu zata bainikum. Kata Allah di dalam ayat yang lain, fattaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wa aslihu zata bainikum, dan
yang didamaikanlah oleh kamu sekalian. Apa? Zata bainikum, yang persengketaan yang terjadi di antara kamu sekalian. Kalau ada saudara yang bersengketa, kalau ada di antara saudara-saudara kamu yang berselisih, apalagi sampai kepada bermusuhan, ya sebelum dia jauh bermusuhannya itu, maka oleh karena itu lakukanlah oleh kamu aslihu zata bainikum, damaikanlah oleh kamu sekalian di antara orang-orang yang mempunyai permusuhan atau perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Ya, kita disuruh menjadi juru pendamai. Ya, menjadi juru pendamai. Kita jadi itu. Bagaimana cara kita untuk bisa mendamaikan orang? Ya, untuk bisa membawa. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Ya. Jadi sesungguhnya kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka oleh karena itu ya damaikanlah oleh kamu daripada saudara-saudaramu yang sedang bersengketa. Baina akhawaykum, yang persengketaan yang terjadi di antara saudaramu itu. Nah, itu dari dalil Al-Quran sebahagian oleh Imam Nawawi ditaruh sebagai muqaddimah di dalam bab ini sebelum membahasnya dengan hadis. Paham ya? Padahal kan kitab Riyadhus Shalihin ini isinya hadis-hadis nih, tapi di bab ini karena pentingnya itu perdamaian dan lain sebagainya, maka Imam Nawawi mencoba masukkan dalil dari Al-Quranul Karim, ya, bahwa kita, Allah pun memerintahkan kepada kita adalah untuk apa? Untuk bisa menjadi orang yang mendamaikan daripada perselisihan saudara. Al-hadisul awal, hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tanzuru fihi syamsu ya'idu bainal isnaini sadaqah, wa yu'iru rajula fi dabbatihi fayahmiluhu 'alayha aw yarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, wa bi kulli khawatin yamshiha ila salati sadaqah, wa tubitul adha 'an tariqi sadaqah. Muttafaqun alaih. Hadis yang pertama dari bab al-islahu bainan nas, yakni hadis muttafaqun alaih yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Didapatkan ini hadis yakni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, didapatkan ini hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, berkata nih Abu Hurairah, apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, kullu sulama minan nas, ya, kullu sulama, ya, semua persediaan manusia itu, semua persediaan manusia itu, ya, alaihi, di atasnya itu shadaqatun, ya, seluruh persediaan yang ada pada diri manusia itu harus ada nilai shadaqah semuanya. Sendi-sendinya di dalam diri kita, mana sendi itu, ya, semua sendi ini antara dua, tapi supaya bergerak ini, jari-jari ini, semuanya harus bisa mendapatkan nilai apa? Sedekah. Ya, harus bisa sedekah. Kapan dia bisa bersedekahnya? Yaitu tadi, manfaatkan itu persediaan diri tubuh kita dengan semua melakukan kebaikan. Sembahyang, ya, kita rukuk, itu sendinya bergerak. Berarti sendi itu sedang apa? Bersedekah. Ya, ketika dia sujud, kemudian ketika dia zikir, subhanallah, 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 subhanallah,
Kenapa? Karena yang namanya sedekah itu tidak harus dengan materi. Dia beda dengan zakat. Kalau zakat harus dengan apa? Dengan materi. Kalau sedekah enggak. Kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan itu punya nilai sedekah. Ya. Semua punya nilai sedekah. Makanya oleh karena itu kullu sulama minan nas alaihi sedekah. Semua persendian di dalam diri manusia, tulang-tulang ini yang ada di dalam diri manusia harus punya nilai apa? Sedekah. Kullu yaumin tatlu'u fihi samsu. Ya. Pada setiap hari, di mana pada hari itu matahari terbit. Jadi setiap hari di diri kita, di tubuh kita, paham maksudnya ini? Persendian-persendian yang ada di dalam diri kita ini harus punya nilai sedekah setiap hari. Ya. Alhamdulillah kita sholat. Ketahuilah bahwa ketika kita sedang sholat, bahwa pada saat itu juga sendi-sendi kita sedang apa? Bersedekah. Paham maksudnya? Dengan digunakannya sendi ini dilakukan buat kebaikan, buat ibadah, berarti itu sedang mengadakan sedekah. Ketika kita sedang berzikir, tangan kita berzikir, berarti kita sedang persendian itu sedang bersedekah. Nah, jadi kata Nabi yang pertama, semua persendian kamu itu harus mempunyai nilai sedekah setiap hari di mana terbitnya matahari. Kecuali matahari sudah nggak ada, sudah nggak terbit. Kalau hari itu masih ada terbit, maka diri kita yang hidup pada hari itu harus, tubuh ini harus punya nilai apa? Sedekah. Yang dilu bainal isnaini sedekah. Kemudian mendamaikan, mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa, yang bainal isnaini sedekah. Jadi mendamaikan orang yang bersengketa juga adalah sedekah. Ya, itu juga adalah sedekah. Wa yu'inu rajula fi dabbatihi fayahmiluhu 'alaiha aw yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Atau katanya wa yu'inu rajula fi dabbatihi, yakni membantu seseorang fi dabbatihi, untuk mengangkatnya, fayahmiluhu 'alaiha, membantu seseorang di dalam kendaraannya, untuk menaikkan barang-barangnya di atas kendaraannya itu, di atas kendaraannya, ya, au yarfa'u lahu 'alaiha, atau apa namanya, dia naikkan itu barang-barangnya ke atas kendaraannya itu, 'alaiha mata'ahu sedekah. Itu pun juga adalah merupakan apa? Sedekah. Nah, kita lihat ada orang naik motor, kemudian barangnya itu jatuh, paham ya? Ya, barangnya jatuh, kemudian kita ambilin tuh, kepada orang itu barang yang jatuhnya. Nah, kemudian kata Nabi itu juga adalah fayahmiluhu 'alaiha sedekah, maka itu juga punya nilai apa? Punya nilai sedekah. Atau dia yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, ataupun juga dia menaikkan barangnya orang itu juga sedekah, atau dia membantu menaikkan itu juga adalah sedekah. Masya Allah. Jadi sedekah itu banyak apanya? Banyak jenisnya. Jadi bukan hanya itu doang, uang aja enggak. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Dan keluarnya omongan-omongan yang baik juga sedekah. Ketika at-tasbihu sedekah, wa tahlilu sedekah, wa takbiru sedekah, itu juga punya nilai apa? Sedekah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, itu juga sedekah. Wa bi kulli khawatin yamsiha ila sedekah. Wa yamsi wa bi kulli khawatin, dan setiap langkah-langkah kakimu yang berjalan itu, langkah-langkah kaki itu, ila sholati, menuju kepada masjid, menuju kepada mushola untuk melaksanakan apa? Sholat. Bahwa sedekah, maka langkah-langkah kamu juga mempunyai apa? Sedekah. Maka kita jalan dari tempat tadi
rumah kita menuju tempat ini untuk ila sholat, yakni ila ibadah, untuk melaksanakan ibadah, mau sholat ke, mau ngaji ke, mau ibadah yang lain ke, paham? Dia datang. Nah itu semuanya punya nilai. Jadi bukan hanya sholatnya doang yang punya nilai ibadah, tapi apanya? Kalau langkahnya kaki kita menuju tempat itu juga adalah ibadah. Wa tumitul adhan anit tariqi shadaqah. Dan kemudian kata Nabi, wa tumitul adhan, dan menyingkirkan daripada sesuatu yang membahayakan itu daripada jalan anit tariqi, di atas jalanan shadaqah. Itu juga adalah merupakan apa? Shadaqah, ya. Wa an Ummi Kulsum binti Uqbah ibni Abi Mu'ayyid radhiyallahu anha qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa al-kazzab alladhi yuslimu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan, muttafaqun alaih. Dan hadis daripada Ummu Kulsum binti Uqbah bin Mu'ayyid radhiyallahu anha berkata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dia, laisal kazzab, tidaklah termasuk orang-orang, tidaklah termasuk sebagai pendusta, ya. Siapa? Alladzi yuslihu bainan nas, yaitu orang yang telah mendamaikan di antara saudaranya yang bersengketa. Andai kata dia bohong, maka bohongnya laisa kadzab, dia tidak termasuk berdusta. Padahal secara kerjaannya berdusta kan? Berdusta. Tapi dustanya orang yang mendamaikan yang orang yang sedang bermusuhan itu adalah bukan dikategorikan sebagai pendusta, kata Nabi. Masya Allah. Fayanmi khairan aw yaqulu khairan, ya. Jadi atau dia mengatakan yang baik-baik, itu juga adalah sedekah. Wa fi riwayatin Muslim ziyadatun, dari dalam riwayat Muslim ada tambahan katanya, qala wa lam asma'hu yurafisu fi shay'in mimma yaqulun nasu illa fi thalathin ta'dil harba wal islah bainan nas wa hadis ar-rajuli imra'atahu wa hadis al-mar'ati zawjaha, ya. Nah, misalnya kata Nabi dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala, dari ada tambahannya, Ummu Kulsum ngomong, walam asma'hu yurafisu fi shay'in, tidak termasuk berdusta tuh, ya. Tidak pernah mendengar beliau membolehkan orang berkata dusta kecuali kepada 3 hal. Kata Ummu Kulsum ini, ya. Apa? Walam asma'hu yurafisu fi shay'in mimma yaqulun nas illa fi salasin. Ummu Kulsum bilang, aku belum pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan berbohong kecuali kepada 3 hal. Paham maksudnya? Artinya di dalam 3 hal ini boleh apa? Boleh bohong nih. Kalau memang mau bohong, lempengan itu boleh tuh. Nih kalau mau ini. Apa tuh? Yang pertama adalah ta'ni al-harba wal islah bainan nas wa hadis ar-rajuli imra'atahu wa hadis al-mar'ati zawjaha. Ya, yang pertama katanya dalam peperangan. Di dalam peperangan untuk berdusta boleh, untuk berbohong boleh. Makanya, maaf, kalau lagi perang itu diperbolehkan menyemir rambut yang uban. Ya, yang ubanan tuh ini disemir itu boleh tuh. Ya, bohong kan? Hah? Ya, tuh disemir supaya orang melihatnya ini pasukannya masih muda-muda nih. Gitu, padahal udah 8 bulan. Iya. Jadi boleh tuh kalau untuk itu. Nah, jadi kata Nabi, ta'dil harba. Ummu Kulsum bilang, aku belum pernah dengar Rasulullah memperbolehkan orang berdusta kecuali kepada 3 hal. Ada 3 hal yang diperbolehkan. Ngapain? Bohong. Yaitu tadi
Tapi kalau dia menyemirnya apa namanya buat gaya-gayaan, nggak boleh ya. Dia ada lagi yang bisa digaya gitu ya, bisa lagi begitu. Tampil harba, ya boleh tuh untuk peperangan. Yang kedua, wal islah bainan nas, yaitu berdusta di dalam mendamaikan orang yang sedang apa? Bersengketa. Boleh juga berbohong dalam hal itu. Nah, yang ketiga, wa hadisul rajuli imra'atahu, ya, yakni berbohong dalam seseorang menceritakan keadaan istri ataupun keadaan suaminya. Gitu. Boleh kita bohong, ya, jangan polos banget gitu. Ngomongin gitu, gedebak, mobil dibuat. Enggak bagus juga gitu. Ya Allah, gua senang banget dia tahu banget, moga saya banget, mau dia tahu. Kita lagi jalan nih, kemudian ngobrol sama teman gitu. Ada apa namanya? Ngobrol, dan bekas makanan kita masih ada, kangkung. Itu ngantuk, belum ngantuk banget segala macam, ya, terus makan kangkung dulu, begitu misalnya nih orang, nah kita bohong nih, dia, bini gue tahu banget, ya, anda senang banget sama kangkung disiapin, pagi kangkung siang, terus sore kangkung pulangnya saya bini gue, artinya membohongin buat istri, jangan ini apa namanya? Dipolosin banget gitu, ya. Atau sebaliknya, istri juga menceritakan apa? Suaminya. Boleh kita berbohong, ya, untuk menjaga aib ataupun fitnah kepada istri atau suami. Ya, jangan diumbahin gitu, jangan diceritain kejelekan bini kita, kejelekan laki kita. Masya Allah, kita kan demen banget tuh ngomongin begitu mulu, Masya Allah. Ya. Nah, jadi tiga itu yang diperbolehkan katanya kalau mau bohong. Kalau mau bohong juga di situ dah tuh. Ya. Kalau yang lainnya boleh nggak? Kalau yang lainnya boleh nggak? Nah, tuh kalau mau bohongnya di situ. Ya. Waktu lagi perang gitu, atau di dalam keadaan wa islah bainan nas, dalam keadaan apa namanya? Mendamaikan orang. Termasuk katanya mendamaikan orang di sini. Misalnya ada orang dikejar-kejar, apa karena dia maling atau apa gitu, dia mau warga kampungnya udah bawa golok, udah bawa makan atau pengen maling, nah ini mau berdua kita, paham ya? Nah maling ini mau berdua kita, terus dia tanya ada maling nggak ini? Kalau kita bilang mati nggak dia orang? Hah? Mati nggak? Mati nih. Nah itu dorongan itu boleh kita ngomong. Ya, gak ada dong, saya nggak lihat dari tadi. Padahal dia ada nih di rumah kita. Itu diperbolehkan apa? Itu diperbolehkan. Itu tuh yang begitu tuh bohong nggak? Tuh bohong. Pas dia nggak ada, asal jangan bagi dua ya. Begitu. Ya, boleh gitu deh. Iya. Itu dia nggak boleh. Jadi kalau misalnya udah gue yang bolongnya begitu aja mikir itu yang boleh, ya. Jadi kalau udah begitu udah rapi, udah kasih PRT, silakan diselesaikan secara hukum. Tadi saya katakan kenapa saya bohong, maafin PRT, saya buat melindungi dia, ya, dalam artian melindungi maling pencuri ini, tapi saya melindungi dia jangan sampai terbunuh dengan emosi massa yang begitu banyak. Bahaya kalau begitu. Makanya saya sengaja bohong, dan sekarang ini dalam kondisi bisa, saya serahin ini, silakan di apa namanya selesaikan secara hukum gitu, ya. Biasa bohong kan? Nah itu bohong yang seperti itu al-islah bainan nas, ya, diperbolehkan, insya Allah. Padahal bohong itu sesuatu yang dilarang. Ya, ila akhir wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Al-Fatihah.